Assalamualaikum Kerenyesmania. Hari ini kita akan mereview sekaligus unboxing produk baru dari Cintriq. Namanya Cinelive V1, Cinelive V1. Alat ini bisa digunakan untuk live streaming horizontal ataupun vertikal ya. Bisa digunakan live streaming di YouTube ataupun di TikTok. Dan alat ini tidak perlu pakai PC lagi. Tidak perlu pakai PC, tidak perlu pakai OBS, tidak perlu pakai Vmix. Cukup dari alat ini teman-teman bisa langsung live streaming. Yuk langsung aja kita bongkar fitur-fiturnya dan kita unboxing alatnya. Sebelum kita unboxing, ini dia teman-teman alatnya, Cinelive V1. Jadi dia memiliki fitur-fitur seperti ini. HDMI inputnya ada 4. Kemudian ada program output atau live streamingnya. Kemudian ada AUX-nya. Ini yang jarang ada AUX di sini. AUX video ya, bukan AUX audio. Kemudian ada port LAN. Jadi bisa langsung connect ke jaringan LAN teman-teman dan bisa langsung live streaming. Sama seperti produk-produk Cintriq lainnya, dia bisa digunakan untuk PTZ kamera, pentil zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang seru dari alat ini, dia bisa support vertikal dan horizontal live streaming. Nah, untuk live di TikTok kan biasanya formatnya vertikal ya. Untuk pengguna HP lebih suka format vertikal. Ini juga ada live streaming vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada AUX. AUX-nya ini teman-teman bisa mantau input 1, 2, 3 atau 4. Kemudian langsung RTMPS. Jadi teman-teman nggak perlu install OBS atau Vmix di komputer, atau teman-teman nggak perlu pakai komputer sama sekali, cukup pakai alat ini dan masukkan live streaming key-nya ya. Misalkan di YouTube kan ada RTMPS live streaming key, copy paste ke alatnya, teman-teman sudah bisa live streaming secara langsung tanpa komputer, tanpa OBS, tanpa Vmix. Langsung di alat ini. Kemudian Shine Grid Chroma Keying kalau teman-teman mau menghilangkan background warna hijau gitu ya. Kemudian bisa dikontrol dari komputer, tablet ataupun HP. Nah, ini memudahkan teman-teman, misalkan live streamingnya di area hajatan atau live streamingnya di area yang bukan studio. Nah, teman-teman bisa kontrol pakai HP aja. Yang penting connect ke internetnya, ada Ethernet switch di sana atau switch hub. Kemudian bisa recording, PTZ kamera control, dan transactions 30. Nah, ini contohnya teman-teman, bisa live streaming vertikal seperti ini. Ini tampilan di HP saat live streaming. Kemudian ini tampilan yang sebelah kanannya, ini adalah tampilan kontrolnya. Teman-teman mau ambil gambar dari kamera yang mana. Dan tentunya di sini teman-teman lebih profesional ya hasilnya, karena teman-teman bisa menggunakan kamera-kamera profesional seperti kamera syuting, mirrorless ataupun DSLR. Jadi gambarnya lebih bagus daripada gambar kamera handphone. Kemudian di sini berapa lama teman-teman live streaming, durasinya sudah ada, efek-efeknya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini juga ada AUX output, satu buah port HDMI AUX output. Ini teman-teman bisa umpankan untuk monitoring. Teman-teman mau pantau input HDMI 1, 2, 3 atau 4. Nah, tinggal dipilih aja. Nanti teman-teman bisa memantau kamera tersebut. Kalau yang di program outputnya ini adalah yang di live streamingkan gitu ya. Teman-teman bisa atur-atur di sini. Kemudian banyak sekali ya fitur-fiturnya. Teman-teman juga bisa video recording, support USB disk storage. Misalkan teman-teman mau tancepin hard disk ya, hard disk SSD. Nah, tinggal tancepin aja. Teman-teman juga bisa langsung live record ya, live record sekaligus live streaming. Kemudian one key live broadcast dengan semua platform streaming ya. Tentunya kalau teman-teman live streaming di YouTube dan TikTok itu ada syaratnya, harus 1000 follower. Nah, kalau sudah tercapai teman-teman bisa live streaming. Kalau belum tercapai teman-teman cuma bisa recording saja ya. Kemudian banyak sekali ya, nanti kita akan cobain ya. Broadcast Grade Transition Effect-nya ini
bisa geser kanan, bisa geser kiri, atau bisa dia smooth gitu dan lain sebagainya. Kemudian fast layout, teman-teman bisa taruh picture in picture ya, seperti ini. Jadi kamera 1 di mana, kamera 2 di mana. Ini sama seperti produk-produk Cintiq yang lain yang kemarin udah pernah kita cobain. Kemudian dia juga bisa menghilangkan warna hijau atau green screen, kemudian ditumpang tindihkan dengan image atau kamera yang lain ya, seperti ini. Kemudian audionya juga bisa dikontrol. Jadi tidak hanya memixing video, alat ini juga memixing audio. Di sini teman-teman bisa kontrol volume masing-masing channel inputnya. Nah, dan teman-teman juga bisa menambahkan overlay atau logo-logo. Misalkan live streaming seperti ini ya, berita, teman-teman bisa tampilkan logo channelnya dan lain sebagainya ya. Nah, nanti tinggal dikontrol menggunakan remote connection. Remote connectionnya ini nggak perlu install software, cukup buka web browser dan ketik IP addressnya, teman-teman sudah bisa mengakses kontrol SynLive V1. Bisa pakai HP, bisa pakai komputer, bebas ya. Yang penting satu jaringan dengan alatnya. Nah, ini kalau teman-teman mau record, tinggal tekan tombol record aja, semuanya sudah terekam. Dan sudah support semua live streaming platform, mulai dari TikTok, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram Live ya, atau IGTV dan lain sebagainya. Kemudian PTZ kamera, kalau teman-teman punya kamera ini, misalkan Logitech ya, yang bisa diputar kanan kiri dan zoom in zoom out. Nah, ini namanya pen tilt zoom kamera. Bisa dikontrol langsung dari alat ini. Untuk semua jenis kegiatan ya, mau teman-teman live streaming, kegiatan olahraga, ibadah, kemudian bikin virtual studio, gaming, meeting, pengajian, ataupun wedding, semuanya bisa ya. Nah, seperti ini. Nanti skenarionya teman-teman sambungin kamera-kameranya ke SynLive V1. Kemudian outputnya ini teman-teman sambungin ke internet ya. Output LAN-nya ini disambungin ke internet, teman-teman sudah bisa live streaming tanpa komputer, tanpa OBS, tanpa vMix. Kemudian di sini ada audio isolator. Biasanya kalau kita menyambungkan banyak sekali peralatan, nanti akan ada noise di audio. Teman-teman bisa menambahkan audio isolator. Tapi kalau audionya ternyata nggak noise, semua kameranya bersih, atau teman-teman pakai mixernya itu bersih, nggak ada loop noise listrik, langsung aja ya, langsung aja bisa masuk. Kemudian alat ini tidak ada fitur delay, jadi untuk mensinkronisasi suara dengan videonya dibutuhkan audio delay tambahan ya. Audio delay ini bisa dari mixer yang profesional. Yang digital biasanya ada audio delay. Kalau nggak ada, biasanya teman-teman bisa ambil audio delay dari DLMS atau crossover ya. Sambungin ke mikrofon wireless atau mikrofon biasa. Ini untuk setup acara-acara besar. Dan ini alatnya memang untuk profesional ya. Memang untuk profesional. Tapi kalau teman-teman masih pemula mau coba-coba juga bisa ya. Kita pelajari bersama di sini. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Teman-teman bisa baca-baca sendiri di websitenya Cintiq. Ini dia dus alatnya, simple aja alat dusnya. Yang penting isinya ya. Oh, dusnya ini keras juga ya. Dan double ya teman-teman, double protektor. Ini adaptornya, kemudian itu alatnya ada di dalam, dibungkus dengan sistem proteksi yang sangat tebal. Ini dia alatnya. Masih tersegel mulus seperti ini. Kemudian di dalamnya ada buku petunjuk penggunaan. Nah, di sini semuanya sudah dijelaskan cara-caranya kalau teman-teman mau live streaming atau live record, semuanya ada di sini. Dan ini barcode untuk menuju ke websitenya mereka.
Kemudian ini kartu garansi dari lokal distributornya, teman-teman bisa isi kalau misalkan mengalami kendala, tinggal dikontak aja. Di sini juga ada nah ini nomor kontaknya, ada WA dan ada nomor telepon. Kemudian pick up pointnya juga ada di kota-kota besar ya, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Bali. Oke. Kemudian ini adaptornya. Oh, adaptornya seperti ini dia. Jadi bisa kita ganti kepalanya. Misalkan kita terbang ke negara Malaysia yang colokannya 3, nah ini bisa kita ganti kepalanya dengan colokan 3. Oke, sudah terkunci. Nice. Oke, sekarang kita buka dulu plastiknya. Biasanya kalau buka-buka plastik ini satisfying banget ya teman-teman. Oke, alatnya seperti ini. Kemudian ini untuk kontrol transisinya. Wih, sudah kayak live streaming profesional. Nah, ini untuk kontrol kamera. Kalau teman-teman punya kamera yang ada motornya atau kamera PTZ yang bisa di zoom, gorakin kanan kiri. Nah, semua ini kontrolnya ada di sini semua ya. Kemudian ini inputnya, HDMI input 1 2 3 4. Kemudian program output, ini yang untuk ke output HP ataupun untuk monitoring ya, untuk monitoring. AUX-nya ini juga untuk monitoring. Kemudian ada USB tipe Type C. Kemudian ada LAN. Nah, LAN-nya ini kita akan sambungin langsung ke internet. Dan DC 12 volt ini dari alat ini, adaptornya. Dan kita kunci, jadi kalau ada yang kesandung, adaptornya ini nggak lepas ya. Oke, nice. Oke, saatnya kita nyalakannya dengan menekan tombol yang ada di samping ini ya. Cukup seperti ini dan alatnya akan mulai aktif. Dan di sini kita membutuhkan beberapa kabel. Saya sarankan teman-teman nggak usah terlalu melototin buku manual ini karena nggak terlalu berguna. Jadi lebih baik teman-teman nonton video ini agar teman-teman lebih detail, lebih paham ya. Dan kita siapkan kabel-kabelnya dan peralatannya. Sementara peralatan utama yang saya butuhkan di sini adalah ayam untuk menyemangati. Pertama, teman-teman butuh kamera, bisa kamera mirrorless ataupun kamera DSLR ataupun kamera syuting ya. Kalau teman-teman live streaming profesional tentunya punya kan live streaming kamera syuting. Kemudian kabelnya untuk menyambungkan kamera ke alat ini. Kalau kamera syuting biasanya HDMI, kalau kamera mirrorless atau DSLR biasanya HDMI kecil. Nah, ini teman-teman sambungin aja di lubang input HDMI-nya dia. Seperti ini. Pastikan teman-teman udah setting displaynya mode clean ya, tidak ada tampil gambar apa-apa, tulisan apa-apa. Seperti ini, mode clean. Nah, nanti ketika disambung ke alat ini, gambarnya juga murni gambar dari kamera, nggak ada tulisan apa namanya kayak seperti ini, standby, ISO dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita colokin di HDMI input nomor 1, kamera 1. Nanti kalau kamera teman-teman ada banyak, tinggal tancapin aja 1 2 3 4, maksimal 4 kamera ya, maksimal 4 kamera. Kemudian di sini saya sambungin monitor output agar teman-teman bisa melihat ya. Teman-teman bisa melihat settingan dari alat ini. Jadi teman-teman bisa beli monitor, nggak usah pakai komputer, sambungin aja ke AUX. Nanti ngaturnya dari sini ya. Ini ada tombol menu, ada tombol kontrolnya, kursornya. Ini juga bisa diklik. Nah, nanti ngaturnya langsung dari alat ini. Jadi perlu monitor ya. Perlu monitor untuk monitoring. Ini kalau teman-teman
program outputnya ini langsung disambungin ke ke komputer juga bisa. Tapi kalau teman-teman mengandalkan live streaming langsung dari alat ini, nah kita membutuhkan kabel ini, kabel LAN biasa ya teman-teman. Kabel LAN kita sambungin ke sini. Nanti stream key YouTube atau stream key dari TikToknya kita masukkan ke alat ini, jadi langsung live streaming tanpa alat tambahan lagi, pakai alat ini doang. Nah ini kita sambungin ke internet kita, jaringan yang sama. Nah nanti kalau teman-teman mau sambungin HP, tablet atau komputer ke alat ini, pastikan dia di satu LAN yang sama ya, satu network yang sama. Nanti dia bisa kita buka settingannya. Teman-teman bisa pakai settingan dari laptop, komputer atau HP, bisa juga langsung dari alat ini, mengandalkan tombol ini udah oke ya. Kemudian untuk nyambungin audionya dari mixer, nah dua kabel ini sambungin ke mixer LR ya, yang merah ini R, yang putih L. Kemudian sambungin ke mikrofon input nomor 1. Nah nanti dia stereo ya. Oke, kita sudah siap ya, udah siap untuk live streaming. Nah nanti kita akan lihat layar yang ada di sini, monitor outputnya atau aux-nya. Jadi walaupun ini display kameranya ini ada tulisan-tulisan, nanti di konsolnya ini bersih teman-teman. Dan tampilan previewnya seperti ini ya teman-teman. Sorry ini lagi hujan geluduk di sini, mungkin agak sedikit noise. Nah teman-teman kalau mau pindah scene, di sini ada handle, teman-teman tinggal geser aja, scene-nya akan berubah. Jadi yang keluar ke pemirsa itu yang PGM ya, program ya. Yang PVW itu adalah preview, itu yang dimonitor oleh operator. Nah jadi teman-teman bisa menyiapkan dulu, misalkan kamera mana. Jadi yang hijau ini yang saat ini preview, yang merah ini yang saat ini live ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau pilih scene, nah ini yang hijaunya ini teman-teman bisa pindah kamera nomor berapa. Nah ini kan ada dua layar ya. Layar atas ini adalah yang akan tampil, yang akan digeser oleh slider ini, kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa milih untuk transisinya pakai deep. Jadi kalau deep ini mode pindah ke gelap sebentar. Nah seperti itu. Kalau mix itu nggak ada perpindahan gelap, langsung berubah gitu aja dia transisinya. Atau nge-fade gitu ya, fading. Kalau wipe ini geser kanan kiri gitu ya. Nah seperti itu. Ada banyak mode di sini ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang disukai. Kemudian nanti tampilan di pemirsa yang ada di YouTube live-nya adalah seperti ini. Ini kalau teman-teman geser, kita geser lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk audionya teman-teman bisa lihat tertampil ya untuk indikator audionya. Nah, ini audio dari mikrofon yang mana? Mic 1. Nanti kalau teman-teman matikan, maka indikator mic-nya ini misalkan kita ganti ya. Tes 1 2. Oh, untuk menggantinya teman-teman butuh masuk ke kontrol ya. Nah, untuk mengatur kontrolnya dari sini ya teman-teman. Untuk mengatur kontrolnya ini misalnya menu, kita masuk ke menu ya. Ini tampilan awalnya. Kita masuk ke menu, tekan tombol menu, kemudian kita bisa geser. Nah, seperti ini. Untuk ngatur audionya, gambar speaker kita tekan. Nah, di sini. Kita mau matikan atau mau hidupkan mikrofonnya dari sini ya teman-teman. Nah, ini kalau mau dimatikan, tekan tombol off atau on ya. Nanti dia mic-nya aktif atau tidak gitu ya.
Kemudian modenya itu line input atau mic input. Nah, teman-teman bisa pilih dari sini. Di sini kan ada pilihannya. Line input atau mic input. Kalau pakai mixer pilihnya line input ya. Pakai kabel Akai. Nah, seperti itu. Dan ternyata dia bisa ngatur delaynya ya. Delay audionya bisa diatur dari sini. Teman-teman nggak perlu alat delay yang lainnya. Cukup dari sini bisa ngatur delay suaranya. Jadi biar ngepas atau nge-sync antara video dan audio. Jadi benar-benar all in one, di dalam satu alat kita bisa live streaming, live record, dan semua menu-menunya bisa kita kontrol langsung dari alatnya ini teman-teman. Ini enak banget sih menurut saya ya. Ini enak banget. Jadi di sini teman-teman nggak perlu pakai komputer, nggak perlu pakai OBS atau vMix, langsung dari alat ini teman-teman sudah bisa mengontrol untuk live streaming teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tekan aja tombol menu yang ada di sini. Nah, ini mau kita kasih efek apa, kemudian kita mau pilih source dari mana, chroma key untuk menghilangkan background, kemudian mengatur volume, memasang gambar. Contohnya ada gambar bola ya, logonya, logo bola, ini bisa kita aktifkan atau bisa kita buang. Nah, ini nanti teman-teman tinggal isi aja logo-logonya dari sini. Kemudian kalau teman-teman mau live streaming, nah tinggal diinputkan aja streaming key-nya. Misalkan RTMP TikTok atau RTMP YouTube-nya ke sini, kemudian isikan username atau streaming key-nya ya, streaming key-nya. Nah, di sini teman-teman scan pakai HP, inputkan gitu ya. Nanti detailnya di video yang lainnya, ini cukup panjang kalau kita bahas. Kemudian level meternya, nah ini bisa kita tampilkan untuk level meternya. Kemudian modenya, dia mau 60 fps atau 50 fps. Semakin tinggi teman-teman butuh internet yang semakin kuat ya. Saya sarankan main di 25, 30 atau 24 itu udah bagus ya. Misalkan untuk acara-acara hajatan, pengajian ataupun wedding. Ini kalau teman-teman pakai kamera bisa connect-nya lewat ini, settingan ini. Kemudian ini kalau kita mau setting ke network, setting ke jaringan. Kita juga bisa kontrol fan-nya, mau nyala terus atau auto berdasarkan panasnya. Waktunya bisa kita setting. Kemudian networknya, nah di sini untuk networknya saya pilih di HCP. Jadi otomatis dapat IP address dari router atau dari LAN IndiHome-nya, atau misalkan teman-teman pakai provider yang lain gitu ya, otomatis dapat IP. Nah, IP-nya kalau mau tahu IP-nya berapa, teman-teman tinggal arah ke sini 192 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau mau kembali tekan tombol ini. Kalau mau kembali menu. Nah, teman-teman bisa geser-geser lagi. Nah, kalau mau kembali lagi tekan tombol menu lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ke menu awal. Nah, kalau teman-teman mau record, di sini ada lubang USB, sambungin hard disk SSD teman-teman ke sini dan teman-teman sudah bisa start untuk recording. Jadi misalkan saya mau live streaming sekaligus mau direkam juga ke hard disk. Nah, tinggal sambung aja seperti ini. Nah, di situ udah ada gambar ya, USB connect ya. Teman-teman bisa lihat ada gambar USB berwarna biru di situ, dan teman-teman sudah bisa tekan tombol record. Nah, ini kita nyalakan kameranya. Nah, seperti ini ya. Terus kita tekan tombol record yang ada di sini. Nah, dia langsung merekam teman-teman. Kalau mau streaming ya tinggal tekan tombol streaming juga. Streaming sekaligus merekam. Dua kegiatan jadi satu, dan teman-teman nggak perlu komputer bertenaga tinggi, tidak perlu komputer sama sekali ini. Jadi langsung record dan streaming bersamaan. Nah, tinggal kita stop kalau sudah selesai live streamingnya. Nanti
Lebih detailnya kita bahas di video terpisah biar nggak terlalu panjang videonya. Ini udah 25 menit kita bahas. Oke, ini seru banget ya teman-teman. SceneLive V1. Ini benar-benar solusi buat teman-teman yang mau live streaming, live record, langsung ke harddisk, langsung ke kamera syuting, tanpa perlu komputer-komputeran, tanpa perlu OBS-OBSan, tanpa perlu Vmix-Vmixan yang berbayar mahal dan nggak terlalu worth it menurut saya. Vmix tuh langsung pakai SceneLive V1 teman-teman sudah bisa mengatur itu semua dan nggak perlu bawa laptop yang berat. Cukup alat ini tinggal sambungin LAN dan teman-teman sudah bisa live streaming sekaligus live record. Yang penting peralatannya teman-teman siapkan seperti di video ini. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya kira video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kerenyes.